kita akan membuat simulasi cara kerja dari sebuah alat menggunakan Inventor Studio. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengecekan atau menambahkan constraint agar komponen yang berhubungan bisa bergerak secara bersama-sama. Misalnya, ketika pulisa putar, maka roda gigi ikut berputar. Yang kedua, ketika roda gigi diputar, puli pun ikut berputar. Begitu halnya dengan mur. Ketika mur ini belum berputar, langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengikatan constraint. Kita lihat, ini adalah komponen mur. Kita masuk ke origin. Saya pilih X-plane. Kita ikat dengan shaft. Kita masuk ke origin dengan X-plane misalnya. Kita constraint, pilih mate, X-plane, kemudian dijadikan satu dengan X-plane pada mur. Apply. Kita balik. Begitu halnya dengan mur di bagian belakang. Kita lihat untuk murnya. X-plane. Kita constraint. Pilihannya adalah mate. Kita pilih yang kedua. Adalah X-plane juga. Oke. Sehingga ketika puli kita putar, bagian yang terkait akan ikut berputar pula. Saya putar, baik roda gigi, mur ikut berputar. Begitu halnya sepi yang ada di dalamnya. Nah, untuk melakukan pemutaran simulasi cara kerja alat, kita perlu menambahkan satu constraint lagi. Untuk memutar, pilihannya adalah angle. Sedangkan untuk pergerakan linear, kita bisa memilih mate ataupun insert. Yang kita perlukan ketika ada driver menggerakkan puli, maka roda gigi akan ikut berputar. Saya menggunakan shaft pada X-plane, kemudian bagian yang grounded adalah base. Kita bisa menggunakan base ataupun housing. Misalnya, sambil housing yang sudah terconstraint oleh base, sambil ini XY ada di tengah-tengah, kemudian XZ untuk shaft. Constraint, pilihannya adalah angle, X-plane, kemudian X-plane. Kita akan ditanya untuk aksisnya. Saya pilih aksis X-axis pada housing. Oke, sekarang tidak bisa bergerak karena sudah terconstraint. Setting selanjutnya kita bisa lakukan pada view, kemudian shadow untuk mengatur bayangan. Seperti ini misalnya. Misalnya kita menambahkan reflection, ada refleksi atau tidak kita perlukan. Background bagian bawah, saya coba setting tanpa grid misalnya. Kemudian ada bayangan seperti ini.
Proyeksinya saya menggunakan perspektif. Di Inventor 2020 ada pilihannya. Selanjutnya kita pilih tab Environments. Kita pilih Inventor Studio. Kita bisa tampilkan pada perspektif misalnya. Kemudian animation timeline kita aktifkan. Lalu kita setting animation optionnya. Waktu 0 sampai dengan 30 ini sebagai default, maka kita rubah misalnya 10. Oke. Kita cari constraint yang kita buat tadi menggunakan angle. Kita bisa klik kanan di sini atau menggunakan menu dari constraint. Klik kanan, animate constraint. Bergerak dari sini sampai detik ke-10. Kemudian berputar berapa derajat? Misalnya sampai 720 derajat. Akselerasinya dari 20% memuncak ke 60%, kembali ke 20%. Seperti itu. Jadi ada percepatan, nanti ada perlambatan. Ataupun bisa disetting juga. Settingnya adalah langsung konstan. Kita lihat. Ini adalah perputarannya. Selama 10 detik. Selanjutnya saya akan melakukan setting kamera yang paling sederhana. Saya menggunakan tampilan ini. Catatan pada saat menggunakan Inventor Studio, bidangnya adalah keseluruhan termasuk yang tertutup oleh animation timeline ini. Sehingga walaupun nanti posisinya tertutup ya, itu tetap masuk di ruang yang tertampil. Kita bisa atur lighting kamera. Saya menggunakan kamera. Posisi ini yang saya gunakan isometri. Kamera, klik kanan, saya create camera from view. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya mendapatkan kamera 1. Kamera 1 saya klik kanan. Di sini saya pilih animate kamera. Ya, atau di sini juga ada animate kamera. Pilih kamera 1. Lalu berputar selama 10 detik. Kemudian di actionnya, saya ini berputar. Saya klik. Berputarnya pada sumbu Y. Seperti ini. Berapa kali putaran? Misalnya saya tambahkan 2. Ini untuk pergerakannya kurang lebih atau per menit atau per second perputarannya. Intervalnya adalah sekitar 3 detik supaya bisa terlihat setiap angle-nya. Ini berputar, saya buat konstan speed ya, secara default ini adalah konstan speed. Dari 0 berputar, kemudian berhenti, langsung perputaran kameranya. Saya oke. Kita pilih current view ini ke kamera 1.
Kita coba lihat hasilnya, berputar. Dua kali putaran. Kalau dirasa terlalu cepat, kita bisa setting lagi. Ini saya perlebar tampilannya. Di bagian kamera, klik kanan. Ini tadi, animate kamera. Edit. Satu kali putaran. Oke. Jadi selama 10 detik akan mengkalkulasi sendiri. Terkadang kita rancu perputarannya antara perputaran dari prinsip kerja suatu komponen atau suatu alat dengan perputarannya kamera, sehingga kamera ini kita bisa geser supaya terlihat terlebih dahulu, yaitu mulainya tidak dari 0. Nah, ini misalnya sekitar 3 detik dulu melihat di sini. Ya, terlihat berputar, baru berikutnya dia berputar untuk menunjukkan bagian-bagian dari belt drive. Dan di akhir tidak kita sampai 10. Misalnya sampai 7. Supaya terlihat. Kita bisa atur feed, kemudian kita bisa rekam di sini, record animation, kemudian menghasilkan video.